Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Bang Aidan P20 terkait kasus Masiku mencoba membela mati-matian ya kan, tapi disekap mat oleh Refli Harun dan Boyamin Aiman ya kan. Kita lihat gimana videonya langsung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Kita tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bung Boyamin, kalau tadi disampaikan oleh Bung Adian, artinya Harun Masiku diperas dong, bukan menyuap, begitu ya? Ya, ini kan kita bicara hukum aja. Wahyu Setiawan, terus Frida Tio, terus juga beberapa yang lain. Itu kan sejak awal rumusan pasalnya adalah pasal suap. Suap, oke. Dan nyatanya Wahyu Setiawan juga divonis bersalah karena menerima suap. Menerima soal beda dong apa yang disampaikan oleh Bung Adian. Ya Kan? enggak apa-apa versi, tapi kita bicara hukumnya begitu. Dan Harun Masiku pun juga Tapi dari konstruksi kasusnya sudah dari partai sudah oke, tinggal kemudian mentok di KPU yang kemudian KPU meminta uang, begitu? Ini loh, KPK juga sering, tidak hanya sekali dua kali, menggunakan pasal pemerasan. Kalau itu memang dirasa pemerasan. Tapi Gitu ini loh. enggak. Loh, ya kan versinya KPK sudah menetapkan tersangka. Terus sudah diverifikasi oleh pengadilan. Sudah putus sampai inkrah bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap. Harun Masiku tersangka memberi suap. Sudah kalau itu. Jadi Beda Bung Adian. Begini loh, sederhana saja. Oke, kalau kemudian Harun Masiku tidak memberikan uang, dia kehilangan apa? loh, persoalannya suap itu sederhana. Sebentar. Memberi itu bahkan sebenarnya saya ingin mendapatkan izin penggilingan padi. Sudah memenuhi syarat semua. Itu loh. Tapi saya memberikan uang kepada kepala dinas PTSP. Itu tetap dianggap suap. Begini, Gitu loh. makanya Atau gini. kalau bolehlah dianggap gratifikasi kalau tidak Begini, dilaporkan begini. gitu. Jadi karena ini tertangkap tangan, ya itu suap dan menyuap. Begini, kalau Harun Masiku tidak bayar, dia kehilangan apa? Loh, itu silahkan perdebatan di hukum. Ini sudah, makanya kalau toh Harun Masiku tidak terima dianggap sebagai pelaku, bisa mengajukan pra peradilan tidak sahnya sebentar penetapan dulu. tersangka. Udah nggak bisa diperdebatkan, udah Nggak bisa. inkrah kok. Gitu Kita loh. sedang berdiskusi toh, Ya. oke? Eh, Bisa saya selesaikan? ya, loh, Oke. tadi kan anggap ini kan justru. Kalau bisa saya selesaikan begini. Ya, oke. Silakan Bung Adian. Kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya. Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke. Saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke? Pemerasan bukan. Unsurnya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Tapi sudahlah. Kita tidak bahas itu. Yang saya minta boleh enggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan. Yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara. Biar fair. Ada 4 Panggil. lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana? Panggil. Siapa yang terkait dengan buronan yang lain? Panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjelang Pilpres dipanggil, menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah, yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Apa- Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak. Loh, setuju nggak segera dituntaskan? Sebentar dulu. Saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan. Sementara, sementara dari jumlah uangnya lebih besar yang lain. Sementara di yang lain 8 tahun buronan, Harun Masiku 4 masuk 5 tahun kelima. Kenapa yang kecil suap menyuap berdasarkan proses yang dia yakini sebagai hak konstitusional itu menjadi lebih besar dibandingkan yang lain? Kenapa? Ayo jelaskan pada saya, kita jelaskan pada rakyat. Apa dasar pertimbangannya?
Kenapa kemudian yang 3 tahun lebih lama dari Harun Masiku menjadi buronan tidak pernah dibahas? Bahkan Pak Aiman tanya, siapa itu Kirana? Ya berarti gini, Pak Adian Napitupulu bisa ikut barisan saya gugat KPK pra-peradilan Oh, enggak, terhadap perkara enggak, itu. enggak. Atau PDIP di Komisi 3 juga mempertanyakan itu. Saya pun masih punya daftar 4, itu besok Petral. Ini, Terus ini tambah yang masih buron nih, yang masih buron maksudnya? Ya, bukan. Kalau ini Petral ini udah lama, tapi tidak diproses-proses. Sekjen DPR terkait dengan rumah dinas. Terus ini kemudian Paulus Thanos yang EKTP. Terus beberapa TPPU yang Rita Widiasari, saya daftar kok. Saya akan ngasih hadiah di akhir masa jabatan pimpinan KPK ini 5 pra-peradilan. Gitu. Jadi saya seneng Pak Adian Napitupulu bisa ikut juga menggugat itu. Kenapa si Kirana Kota Problem gini loh. Dan saya selalu mengatakan buronan KPK berapa? Saya sebutkan juga itu kok. Saya punya datanya tanpa harus saya buka Google lagi. Saya ingat persis itu kasusnya di mana kok. Ini. Gitu loh. Ayo kita tuntaskan, kita selesaikan KPK ini gitu loh. Tapi mohon maaf ya Pak, kan ada pemerasan penyuapan ini. Ya kan kayak tukang gergaji 2 orang itu ya. Maksud saya, apakah KPK punya hasil rekaman itu pemerasan atau penyuapan? Itu aja, apakah dibuka di sidangnya Pak Wahyu waktu itu atau tidak? Ya, sudah clear Pak. Dibuka udah clear Pak. Dibuka itu pemerasan penyuapan. Siapa yang ngambil? Penyuapan. Udah ingkrah. Jadi Dengan segala alat buktinya, penyuapan, bagaimana rekamannya, komunikasinya, Wahyu Setiawan nyuruh Tio, terus bagaimana komunikasinya, itu yang telepon karena dulu. juga ada gini loh, Harun ada cerita juga, Rizky Amelia itu juga tidak terima kalau dia diganti dan akan menempuh hukum kalau diganti. Jadi ada proses yang KPU juga harus memperhatikan calon yang juga mau diganti, nomor urut yang di atasnya. Itu jadi itulah kenapa kemudian KPU dengan dalih itu wah enggak gampang itu gitu loh. Tapi kemudian ada yang mengambil kesempatan minta uang gitu loh. Tapi kemudian juga memberi tanpa ada unsur, menurut saya itu pemerasan dan bukan itu sudah terklarifikasi di pengadilan. Itu aja saya kira. Oke. Makasih. Oke. Silakan Bung Refli. Tampaknya ada pendapat lain. Silakan. Ya, begini. Kegagalan kita melakukan judgment itu kalau kita tidak clear mengkonstruksi kasusnya. Itu saya mau jujur sejujur-jujurnya kasusnya ya, tanpa mau membela siapapun. Jadi gini, kasusnya ini kan bermula dari meninggalnya Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas itu caleg PDI Perjuangan di daerah Sumsel. Saya lupa Sumsel 1 atau Sumsel 2 ya. Nah, dia dapat kursi nomor 1. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka digantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu. Ingin kursi yang ditinggalkan oleh Nazarudin Kimas. Karena itu salah satu upayanya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU. Oke. Karena peraturan KPU itu mengikuti undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dalam kasus yang pemegang kursi kemudian tidak dapat mendudukinya, maka kita tahu semua kursi diberikan kepada nomor 2, suara terbanyak berikutnya. Kan begitu. Lalu, karena ini special case, diajukanlah permohonan yang meminta agar suara orang yang meninggal itu menjadi hak partai politik. Dan dalam permohonan itu, diajukan juga penggantinya Harun Masiku. Begitu. Oleh Mahkamah Agung, hanya dikabulkan sebagian. Apa itu? Yaitu, benar itu hak partai politik. Tetapi tidak dikabulkan penunjukan Harun Masiku. Alasan MA adalah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menunjuk, bukan ranah dari judicial review. Tetapi pelaksanaan dari hak partai politik itu harus mengacu pada prinsip good governance, clean government, yaitu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang mengatakan penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. Dikunci di situ. Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mengalahkan undang-undang. Karena putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU.
Karena itu acuannya tetap undang-undang. Nah ini yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan. Ya. Seolah-olah, ya sebentar dulu. Nah seolah-olah bahwa dikabulkan, tetapi putusan MA itu banci. Dia mengambil wilayah yang sesungguhnya tidak bisa dia kutak-katik. Karena judicial review itu menyangkut peraturan KPU, bukan menyangkut undang-undang. Kecuali kalau dia ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dia Mahkamah Konstitusi bisa. Nah, setelah itu dia minta fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung sekali lagi. Agar pelaksanaan dari ini semua memperhatikan putusan Mahkamah Agung. Kan begitu? Putusan Mahkamah Agung sepertinya tadi putusannya. Menyerahkan ke partai politik. Iya, tetapi kemudian dia kunci dengan good governance, clean government. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Nggak bisa ikut peraturan. Jadi, gimana yang mesti diikuti nih? Nah, terus terang aja dicek juga Mahkamah Agung itu ada apa, bikin putusan-putusan yang nggak jelas begitu. Maksudnya putusan yang mengambang akhirnya tidak bisa dieksekut gitu. Sebentar dulu Bang. Oke. Bung Adian, sebentar. Saya kan tidak memotong Anda kan. Saya sengaja mendengarkan karena saya tahu sebelumnya kita berdebat juga di ILC soal seperti ini. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini kita kan sebenarnya agak aneh. Agak anehnya begini. Ini kasus kan nggak gede-gede amat. Suapnya cuma ratusan juta saja. Diduga Wahyu Setiawan minta 900 miliar. Kemudian yang sudah terdelivery 900 juta, saya bilang ratusan juta. 900 juta dan yang terdelivery 600, ya kan? Nah, konstruksinya sudah jelas, kasusnya suap. Pada waktu itu yang ditangkap Tio Fredilina, itu mantan anggota Bawaslu yang kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Ada yang namanya juga Saiful. Kemudian Wahyu Setiawan sendiri. Setelah ngasih endorsement di 50 tahun buku Refli Harun, tiba-tiba ditangkap dia, ya kan? Jadi ada juga Wahyu Setiawan di buku 50 tahun saya itu. Saya bilang, aduh, ini sudah dicetak bukunya kan? Udah nggak bisa lagi kita remove itu. Nah, itu kasusnya. Tetapi salah satu yang berkepentingan Harun Masiku tiba-tiba dia melarikan diri, ya kan? Sempat keluarlah, masuk lagi dan lain sebagainya. Kita heran, kenapa kemudian dia tidak tertangkap? Kan begitu. Padahal kasusnya, ya sebenarnya kan bukan kasus gede-gede amat. Karena saking banyak kasus di Republik ini kan, bukan karena tidak penting. Nah, karena itu kemudian masuk nuansa politiknya kan pada waktu itu. Ini mohon maaf ya. Tiba-tiba tersebutlah yang Al-Kisah, Badan Intelijen dan lain sebagainya. Kemudian orang bicara tentang PDIP dan hubungan dengan institusi dan lain sebagainya. Ini sudah mau ditangkap karena dilindungi oleh institusi tertentu. Dan kemudian terkait dengan pelemahan KPK. Ini kan terjadi setelah KPK dilemahkan dengan dua hal. Satu dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019. Kedua, dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru yang diketuai oleh Firly Bahuri. Firly ini selama memerintah kelihatannya menjadikan KPK juga alat bargaining juga. Kan kita tahulah, tiba-tiba ada kasus suap, ada kasus pelanggaran etika Gufron, ada kasus, bayangkan, ada 5 anggota KPK, itu 3 paling tidak bermasalah. 1 dipecat, 1-nya berhenti. Siapa yang perempuan itu? Lili Pintauli. Jadi ada hal-hal yang kemudian menyebabkan KPK menjadi tidak lagi punya marwah, tidak lagi mempunyai kekuatan. Bahkan untuk menangkap Harun Masiku pun yang diduga pada waktu itu isunya dilindungi oleh lembaga lain, nggak bisa dia. Ini mohon maaf Pak, saya harus frankly speaking, kita ini serius nggak sih memberantas korupsi? Sekarang balik lagi, setelah gagal ketua KPK dari kepolisian, yaitu Firly Bahuri, sekarang dari polisi lagi Pak. Padahal munculnya KPK itu adalah sebagai trigger mechanism karena polisi dan Kejaksaan Agung dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Maka dibuat yang namanya lembaga extraordinary semacam KPK. Tapi sekarang KPK sudah dipolisikan semua. Dan sekarang bahkan pimpinan KPK itu tidak berdaya. Karena mereka bukan lagi penyidik kalau tidak salah. Dalam undang-undang yang baru. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain.
untuk menetapkan orang sebagai tersangka saja, KPK itu nggak bisa, pimpinan yang 5 itu harus rely on dengan staf-staf KPK yang kebetulan dari institusi yang dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Nah itu persoalan kita sekarang ini. Jadi kalau sekarang ada kekuasaan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya saya appeal Pak Prabowo, bongkar hal seperti ini. Ya tetapi kalau seandainya orang yang diduga bermasalah masih ada di kabinet Bapak, ya susah juga. Masih powerful dia. Makanya jangan rekrut orang-orang yang dianggap bermasalah yang bisa menghalangi proses penegakan hukum. Itu poinnya. Cuma kita ini nggak mau ngomong terus terang. Ini beliau nggak mau ngomong terus terang. Ada apa dan lain sebagainya. Padahal kita baca berita-beritanya seperti itu. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.